مستلفة. الله والله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus imam rawatib Masjid Raya Al-Taqwa. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, segenap DKM Masjid Raya At-Taqwa Kota Tengah, wabil khusus ketua rombongan dari Yayasan Kita Peduli Berbagi Mukarram Ustadz Akram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kebanggaan buat kami, kedatangan kami bersama kawan-kawan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Alhamdulillah dapat periode ketiga setelah new normal ini. Setelah hampir lebih dari 3 bulan kita mematikan hati kita, Allah kasih kita kembali duduk di taman-taman surga lagi. Dalam kesempatan berbahagia pada pagi hari ini, saya hanya ingin menukil perkataan dari Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh para sahabat. Satu hari Imam Hasan Al-Basri kedatangan seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Assalamualaikum ya Imam." "Waalaikumsalam Pak." Yang nanya dari Kota Tengah soalnya waktu itu. "Waalaikumsalam Pak. Ada apa?" "Saya mau nanya Imam." "Mau nanya apa?" "Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang ini permohonan kami belum dijawab sama Allah. Permintaan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kami ini di Kota Tengah Imam, walaupun di akhir waktu untuk mengusahakan untuk sholat. Sedekah, kami keluarin sedekah. Dengan yatim, walaupun hanya di bulan Muharram, kami berusaha untuk ikut santunan anak-anak yatim. Begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan Imam. Kenapa sampai sekarang ini doa kami ini belum didengar sama Allah? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran Imam, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa kami ini belum didengar? Apa mungkin Imam ayat Qur'annya yang salah? Padahal Allah Maha Benar. Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kita masuk waiting list Imam. Mendengarkan pertanyaan tersebut, beliau tersenyum. Beliau berkata, "Para jamaah Masjid Raya At-Taqwa, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah? Iya, kita dirikan sholat. Iya, kita baca Al-Quran. Iya, kita santuni anak-anak yatim. Iya, kita sayangi janda-janda tua
Muda nggak perlu disayangin Pak, udah banyak dewan penyantunnya mereka mah. Iya, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini doa kita belum didengar sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya kami nanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah, kata beliau, itu dikarenakan hati kita ini terlalu lama mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh mudahnya begini Pak. Ini mic ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Kelihatan? Kok bisa tahu Abah? Ada suara. Itu kipas di belakang ada strumnya tuh, muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu anak-anak kita pun paham Pak. Di mana-mana kalau yang namanya ada strum dicolokin, mic pasti bunyi. Betul. Kalau ada strum, kipas angin pasti muter. Kalau punya strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, jangan hanya santuni, tapi rawat anak-anak yatim di rumah kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar, pasti nyambung. Sekarang kita berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu micnya koslet namanya. Mesti koslet, benar. Apa namanya? Ya lemes bener Abah. Memang di sini kalau subuh pada lemes begini ya. Ayo semangat kita semangat ya. Menghadapi new normal harus punya semangat baru untuk menghidupkan agama. Setuju? Setuju. Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Itu namanya masih belum kompak Haji. Strum ada, kipas angin nggak mau muter. Kipasnya mulai kompak, alhamdulillah. Strum ada, lampu nggak mau nyala. Lampunya ngaku beriman tapi tidak mau sujud. Itu namanya Ngaku beriman, mobil lebih dari satu, rumah tingkat, sedekah ke masjid cuma 5.000. Itu namanya koret. Lain koslet Pak, koret itu. Kode. Lah udah jelas nih. Yuk di new normal ini, kok yang koslet di kota tengah ini kita benerin dulu Pak. Supaya apa? Supaya tempat kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah kalau setuju kita tutup pakai doa aja Baji. Udah setuju semua. Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan penyebab hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri itu koslet. Kayaknya baterainya habis ya. Panjang umur mic-nya koslet. Sampai mana saya barusan? Dalam Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan penyebab hati kita mati itu ada beberapa bagian. Dalam tahadusan binikmah pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa dari sekian banyak jawaban beliau. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita di kota tengah ini ternyata Pak terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang seringkali kita tidak pernah laksanakan.
Itu yang menyebabkan hati kita mati. Maaf, kita jujur-jujuran pagi hari ini. Sebagai orang tua, saya yakin di sini Bapak Ibu bukan hanya kenal kok sama Allah, tapi kita ngajarin ke anak-anak kita. Setuju apa enggak? Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Ya udah masing-masingnya udah, enggak usah disebut lah Pak, malu banyak orang ini. Betapa sekarang tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Keimanan kita saat ini 3 bulan kemarin sempat drop jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu guru saya Hadratul Syekh Haji Nur Muhammad Iskandar, ketika kami masih nyantri di pesantrennya, mengajarkan kepada kami para santri begini. Yang namanya iman, kata beliau, ada 4 tingkatan iman itu. Iman ada 4 tingkatannya. Pertama ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik tapi tidak pernah turun. Ini tingkatannya iman para anbiya. Jadi para anbiya semakin diuji, semakin mantap imannya Pak. Semakin ditempa dengan segala macam cobaan, semakin besar cintanya sama Allah. Belum pernah ada sejarah para nabi mengundurkan diri. Nggak ada. Kali gitu Allah bikin pengumuman reshuffle anbiya. Nggak ada. Kenapa? Imannya Nabi kuat, mantap. Ayo kita tengok Nabiullah Ayub alaihi salam. Ketika beliau dikasih penyakit sama Allah, ini istri-istrinya Nabiullah Ayub saat itu ada yang tidak sabar. Ngobrol lah berdua suami istri dia dalam kamar. Apa kata istri Nabiullah Ayub saat itu? Ayub, Ayub. Apa beb? Ayang ini kan seorang nabi. Bu, ya mintalah sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit kamu ini. Nabiullah Ayub tersenyum. Beliau berkata, oh persoalan ini toh masalahnya kamu nggak sabar sama saya. Sekarang saya bilang, beb, I'm sorry my dear. Mohon maaf ayang beb. Udah dengerin aja, kenapa sih? Ini improvisasi Bu. Mohon maaf sayang, rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa? Allah masih kasih banyak sehat saya dibandingkan sakit saya. Bayangkan Nabiullah Ayub saat itu. Beda dengan kita. Baru dikasih sakit kepala sedikit, udah nggak mau sholat berjamaah di masjid. Ini di Jakarta. Di Jakarta ini yang kayak begini banyak Pak. Oh di kota tengah mah insya Allah sama. Nabiullah Ayub alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun saat itu beliau berdakwah di kota Mekah, awal-awal perjuangan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun Pak beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. Apa pernah kita baca sejarah baginda Nabi rekas minta mundurin diri jadi Rasul? Tidak ada. Belumlah kita bicara sejarah-sejarah Nabi terdahulu sebelum baginda Nabi. Ada Nabi yang diuber-uber bahkan dibantai oleh kaumnya sendiri. Tapi tidak ada satupun para Nabi yang mengundurkan diri dari jabatan para Nabi. Kenapa? Jabatan para Nabi, jabatan tertinggi, kalah DPR. Tuh yang pertama, imannya para anbiya mantap, selalu naik, tidak pernah turun.
Lalu yang kedua diajarkan sama guru saya ada al-imanu la yazidu wa la yankusu. Ada iman yang tidak naik tapi juga tidak turun, stabil imannya ini. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para malakut, para malaikat. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka tidak dapat pahala, Pak. Tidak dapat, memang sudah tugasnya. Malaikat tidak pernah berbuat salah, ya jangan heran. Kenapa? Malaikat imannya stabil. Malaikat hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, bukan hal yang istimewa. Malaikat tidak pernah berbuat salah, ya jangan heran lu tidak punya nafsu. Ini yang bikin kita banyak salah kan ada nafsu. Betul? Ayo, malaikat maut ditugaskan sama Allah untuk mencabut roh, tapi belum pernah kita ngaji, kita dengar malaikat maut salah mencabut nyawa. Bener? Enggak pernah malaikat maut sentimen sama kita, nyawa kita mencabut duluan, enggak. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Mau sholat, mau enggak sholat, tapi ketika Allah perintahkan kasih rezeki, diberikan saja itu rezeki. Belum pernah ada malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Tidak ada. Kenapa? Imannya malaikat stabil. Nah, malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan untuk memberikan wahyu kepada baginda Nabi. Ya sudah, diberikan saja itu wahyu. Belum pernah ada sejarahnya malaikat Jibril ngumpetin ayat. Ini ayat cakep, jangan diberikan ke Nabi Muhammad, mending saya pakai sendiri. Enggak. Kenapa? Imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Dari pertama kali diciptakan sama Allah, sudah ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tuh, yang kedua, stabil imannya, naik tidak, turun tidak. Lalu yang ketiga tingkatan imannya kata guru saya ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada iman yang tidak pernah naik malah selalu kurang. Ini imannya siapa? Ini imannya para hayawan. Kenapa para hayawan imannya selalu kurang? Karena hewan itu hanya diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, Bu, tidak perlu kita marah-marahin. Ya, Bu. Bu, Ibu nanti pagi ini pulang dari masjid, balik ke rumah mau mengambil sarapan. Ketika ngelihat ke meja makan, ikan tinggal satu-satunya. Ambil balik nasi, kembali ke meja, ikan digondol sama kucing. Tidak perlu dimarah-marahin kucing, Bu. Kenapa? Kucing. Kali kucing ngambil kita, dasar kucing kurang ajar. Enggak, kitanya aja yang waspada. Kambing, kalau lagi datang lapornya, nggak perlu nyari ketua DKM At-Taqwa. Nanya kepada beliau, guru, ini rumput halal apa haram ya? Nggak perlu, makan aja sudah. Kuda kalau lagi bawa delman jalan di tengah kota tengah ini, siang-siang mana panas, nggak pakai celana, apa mereka malu? Ya kuda, nggak usah pakai dimarah-marahin. Dasar kuda nggak punya otak, mana tengah hari panas nggak pakai celana. Jangan, kitanya yang gila kalau begitu. Kenapa? Imannya hewan nggak pernah naik, selalu turun. Lalu yang keempat diajarkan sama beliau ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini imannya siapa nih? Ini iman kebanyakan orang kota tengah. Kebanyakan kita nih Pak imannya. Ayo maaf, iman kita kan iman masih tergantung dengan siapa kita berkawan. Ya.
Kalau kita berkawan sama tuan-tuan guru, cakep iman kita nih. Pengajian hadir, sholat berjamaah selalu tepat waktu. Kenapa? Lagi deket sama guru. Tapi begitu ngelihat ada teman yang lagi pada berbuat maksiat, ikut aja udah kita nyemplung juga. Kenapa? Iman kita naik turun. Kalau lagi bagus iman kita, jadilah kita di kota tengah malaikat berpotongkan manusia. Tapi kalau lagi rendah iman kita di kota tengah ini, maaf Pak, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Sebuas-buasnya sapi, makanannya masih tetap rumput Pak. Betul. Tapi kalau kita manusia sudah buas digelapkan akan keperluan dunia, Allahu Akbar, APBN disunat Pak. Dana haji diembat, aspal ditipisin, nggak tahu cara nipisinnya bagaimana tuh aspal. Premium mau dihilangkan, tuh kalau manusia sudah buas Pak. Makanya jangan heran. Dulu orang tua saya, Allah yarham, ya Zainuddin MZ, kalau Bapak Ibu masih ingat ketika beliau ceramah di Islamic Center, beliau pernah bilang begini, yang namanya muslim, kata beliau, di Provinsi Riau ini ada 3 jenisnya. Muslim ada 3, karena naik turun nih dikategorikan sama beliau menjadi 3 jenis muslim. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Ada 3 jenis muslim ini. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana Soki? Bedanya muslim beneran, nih insya Allah kita hadir di Masjid Raya nih. Saya yakin insya Allah semua yang hadir merupakan muslim beneran. Amin. Kalau muslim, agak feedback ya. Oh lebih setel. Kalau muslim musiman bagaimana Soki? Ya tergantung musimnya. Tergantung musim bagaimana? Waktunya bulan Maulid, ikut Maulid. Entar Muharram santunan yatim, ikut santunan yatim. Entar pas nyepi, ikut matiin lampu. Desember Natal, ikut juga pakai topi Santa. Tergantung saja musimnya. Tergantung musimnya. Ini sekarang ini yang terjadi, banyak muslim mentalnya muslim musiman. Saya teringat sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Masajiduhum amirah wahiyya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, kata beliau, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita saja. Quran hanya dikenal sebatas tulisannya saja. Saat itu yang terjadi, masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, saya mau ajak kita renungkan hadis baginda Nabi ini. Kita tengok sekarang di kota tengah ini masjid-masjid bagus-bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Alhamdulillah. Musola kita megah-megah apa enggak sekarang ini? Beberapa musola menggunakan AC bahkan. Betul. Tapi maaf, kita tengoklah masjid dan surau yang ada di tempat kita. Nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang ngisi masjid sama musola di kota tengah sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Barang antik. Ayo jujur, anak muda paling ini cuma 20% yang hadir pagi hari ini. Iya kan? Makanya saya bangga. Kita di sini punya Masjid Raya ini, ya Allah, alhamdulillah. Anak-anak muda juga pada ghirah mendirikan sholat berjamaah. Iya.
Pengajiannya kita di masjid kita pas nyampe tadi saya bangga. Di At-Taqwa masjid kita bagus, besar, fasilitas juga lengkap. Ada rumah masa depan di masjid depan masjid kita. Rumah masa depan, Pak. Kegiatan beragamanya jalan, pengajian subuh, taklim gabungan ada, alhamdulillah. Sholat berjamaahnya juga kata Pak Imam, alhamdulillah masjid kita ini selalu penuh. Terutama subuh, bukan cuma sekarang saja subuh penuh, di luar subuh sampai keluar-luar di At-Taqwa ini. Saya tahu, saya sering lewat sini kok Pak. Kalau udah subuh At-Taqwa penuh keluar-luar, nggak ada yang masuk, keluar semua. Ayo kita lihat sekarang, Islam hanya dikenal sebatas cerita. Maaf Bapak Ibu, maaf, jujur. Nah saya bicara di tengah-tengah saudara-saudara saya. Saya mau kasih tahu, jujur, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Riau tercinta kita ini, tidak perlu pakai naro bom, Pak. Tidak perlu nurutin tentara Israel untuk nembak mati orang Islam di Riau ini. Dan ingat, mereka juga tidak mungkin berani menyerang Islam secara terang-terangan di Riau tercinta kita ini. Kenapa? Kita Muslim mayoritas di provinsi kita. Betul apa betul? Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, mereka itu curang. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Riau tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling terlihat saya mau kasih tahu. Pertama, dijauhkan anak-anak muda kita dari agamanya. Terasa pandai itu sekarang. Ya Allah, ya Rabbana. Setelah pasca COVID-19 ini Pak, sangat terasa bahwa di Indonesia